Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Hari ini aku mau sidang tesis tanggal 25 Maret 2024. Mudah-mudahan tesisnya lancar, sidangnya lancar. Sampai nervous deg-degan, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Yang jelas doain. Adalah Saudari Lisna Novianti NPM 2280200081. Betul ya? Betul. Lisna Novianti. Lisna dibimbing oleh Dr. Spandi dan Dr. Rustandi MSI calon haji dan penguji atau benar dan benar. Itu sepenuhnya saya serahkan Pak Usut mungkin sidang tesis atas nama Lisna Novianti. Ya silakan Pak Usut. Ya, terima kasih. Bu Lisna Novianti ya, setelah kita berproses untuk pembimbingan ya selama ini dengan Pak Yusuda, saatnya untuk mempresentasikan draft tesisnya ya, untuk kami uji gitu ya, termasuk juga kalau memang ada beberapa yang harus disempurnakan ya, nanti akan dibahas oleh Dr. Undang dan Dr. Ina ya. Nah, silakan dipresentasikan dulu, waktunya 10 menit ya, tidak lebih 10 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Haji Sukarepin SI Manajemen, kepada Dr. Insinyur Yusuf Standi MSI, berikut penguji Dr. Haji Undang Juju SK MSI, pada Dr. Ina Ratnamiasi MSI. Izinkan saya mempresentasikan tentang pengaruh fasilitas kerja dan kompetensi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan. Diambil dari studi kasus penerapan fasilitas berbasis teknologi di CP Satria Klinik Pangalengan. Untuk agenda sidang penelitiannya, pertama akan pendahuluan, kedua kajian pustaka, tiga metodologi, empat hasil penelitian dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan rekomendasi. Latar belakang masalah dari CP Satria Klinik ini yaitu hasil bumi yang cenderung menurun. Beserta penurunan kinerja karyawan dalam bekerja dari total nilai 79,5% menjadi 74%. Untuk nilai perilaku kerja dari aspek kedisiplinan menurun dari 80%.
keempat, bagaimana kinerja karyawan pada CP Satria Unit. Yang kelima, seberapa besar pengaruh fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di CP Satria Unit. Yang keenam, seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan CP Satria Unit. Yang ketujuh, seberapa besar pengaruh fasilitas kerja dan kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan CP Satria Unit. Yang kedelapan, seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CP Satria Unit. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis fasilitas kerja pada CP tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi yang ada di CP Satria Unit. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan kerja pada CP Satria Unit. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis kinerja karyawan pada CP Satria Unit. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan CP Satria Unit. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan CP Satria Unit. Yang ketujuh, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya fasilitas kerja dan kompetensi terhadap kepuasan kerja karyawan CP Satria Unit. Yang kedelapan, untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CP Satria Unit. Sistem kan ya. Untuk kajian pustakanya, referensi teori dalam penelitian ini terdiri dari grand theory, middle theory, dan applied theory. Yang pertama, grand theory pada penelitian ini adalah teori manajemen dan organisasi. Untuk middle theory-nya sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Untuk applied theory-nya di fasilitas kerja, kompetensi, kepuasan Jadi kerja, masalah di dan karyawan karyawan. apa yang harus depannya. Tinjauan pustakanya di Jawab jawabannya. Untuk middle teorinya, manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan Dan pengorganisasian. langsung ke perusahaan Paradigma. Untuk paradigma atau kerangka penelitian, hipotesis ini dapat disusun. Gambarnya. Nah, Ini Pak. ini. Untuk fasilitas kerja, X1 yang pertama sesuai dengan kebutuhan, yang kedua mampu mengoptimalkan hasil kerja, yang ketiga mudah dalam penggunaan, yang keempat mempercepat proses kerja, yang kelima penempatan ditata dengan benar. Untuk X2-nya yaitu kompetensi, yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga keterampilan, keempatnya trait. Untuk kepuasan kerjanya variabelnya pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan rekan kerja. Untuk kinerja karyawan atau variabelnya ada kualitas kerja, kuantitas kerja, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif. Untuk metode penelitiannya, desain penelitian ini mengambil dari kuantitatif survei, populasinya seluruh karyawan di CP Satria Unit. Maaf, ini sampelnya belum diganti, saya rubah menjadi 125 orang. Metodenya simple random sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya, kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Analisis datanya deskriptif verifikatif. Untuk analisis verifikatifnya, analisis data penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptifnya. Hasilnya bukan penjelasan. Langsung aja ke hasil Bapak. Untuk uji validitasnya, nilai R hitung variabel penelitian lebih besar daripada R tabel. Dinyatakan keseluruhan item pernyataannya adalah valid. Untuk hasil penelitian reliabilitas, nilai alfa konbar masing-masing variabel berada di atas batas minimum 0,7, maka dinyatakan keseluruhan variabel adalah reliable. Untuk analisis deskriptif variabel X1-nya, hasil rata-rata variabel fasilitas kerja adalah sebesar 3,5 dan berada pada kategori baik. Berikut intervalnya Pak, dari 1 sampai 1,79 sangat buruk, 1,8 sampai 2,59 buruk, 2,6 sampai 3,39 cukup, 3,4 sampai 4,19 baik, 4,20 sampai 5 sangat baik. Untuk analisis deskriptif variabel yang kompetensi, rata-rata variabel kompetensi
adalah 3,5 dan berada pada kategori baik. Untuk rata-rata variabel kepuasan kerja adalah sebesar 3,5, berada pada kategori baik juga. Rata-rata variabel kinerja karyawan sebesar 3,5 dan berada pada kategori baik. Untuk analisis verifikatifnya, koefisien jalur X1 dan X2 terhadap Y, korelasinya fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja sesuai dengan nilai pada tabel koefisien, yaitu 0,569. Untuk variabel kompetensi terhadap kepuasan kerja adalah 0,317. Untuk analisis verifikatif, koefisien jalur Y terhadap Y, besarnya koefisien jalur variabel kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sesuai dengan nilai pada tabel koefisien, yaitu sebesar 0,802. Untuk uji hipotesisnya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, nilai T hitung 6,842 lebih besar dari T tabel dengan signifikan 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis bisa diterima. Artinya fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk nilai T hitungnya 3,818 lebih besar daripada T tabel 1,979 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Artinya kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, nilai F hitungnya 155,811 lebih besar daripada F tabel 3,07 dengan signifikansi 0,00 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya secara simultan fasilitas kerja dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk pengaruh Y terhadap Z, nilai T hitung 14,891 lebih besar daripada T tabel 1,979 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk kesimpulannya, fasilitas kerja pada CP Satya Piningit secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, artinya bahwa perusahaan telah menyediakan fasilitas kerja yang dapat mendukung karyawannya dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Kompetensi karyawan di CP Satya Piningit secara keseluruhan dikategorikan baik pula, artinya karyawan CP Satya Piningit telah memiliki kompetensi yang baik dalam bekerja. Untuk kepuasan kerja karyawan CP Satya Piningit secara keseluruhan dikategorikan cukup. Artinya bahwa tingkat kepuasan kerja terhadap perusahaan sudah cukup baik atau tinggi. Untuk kinerja karyawannya secara keseluruhan dikategorikan baik, artinya karyawan perusahaan telah menampilkan kinerja yang baik dalam bekerja. Untuk hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan besarnya pengaruh adalah sebesar 0,569 atau 56,9%. Untuk hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan besarnya pengaruh adalah sebesar 0,317 atau 31,7%. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa fasilitas kerja dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan besarnya pengaruh adalah sebesar 0,719 atau 71,9%. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan besarnya pengaruh adalah sebesar 0,802 atau 80,2%. Dan nanti rekomendasi sambil Baik. siapkan alat tulisnya. Ya, kita lanjut pada sesi pengujian ya. Bagaimana sibuk balik? Punya kamu ini ya? Jadi Silakan.
kasih Bapak pimpinan sidang, juga Bapak pembimbing yang pertama maupun pendamping. Yang pertama saya apresiasi ya Bu Risna, ini di tempat kerja sendiri. Betul. Jadi semoga ini bisa berkontribusi ya kepada perusahaan. Oh ini ordernya ini. Betul. Wah atau kedah ya namanya. Kedah pisang. Baik, yang pertama pertanyaan saya, ini kan judul depannya penerapan fasilitas berbasis teknologi. Betul. Tapi namanya jawabannya tidak ada satupun indikasi bahwa permasalahan fasilitas itu kaitannya dengan implementasi teknologi. Misal ini coba buka halaman 3, apalagi di bab 4. Kan kalau pakai judul studi pada penerapan, berarti kan permasalahan ini dalam konteks karena berbasis teknologi. Sebelumnya misalnya masih konvensional, ya perusahaan melakukan upgrading, modernisasi dengan beberapa aspek dibuat lebih menggunakan teknologi digitalisasi misalnya. Di kepala saya begitu Bu, maka ada masalah kinerja, ada masalah kepuasan kerja, ada masalah fasilitas, gitu ya. Nah, tapi ini di latar belakang halaman 3 yang paling ini ya, panjang. Ini Bu bicaranya fasilitas kurang memadai, ketersediaan fasilitas, ini itu aja. Nah, sebetulnya saya ingin tahu apakah memang di perusahaan itu sedang melakukan transformasi gitu, digitalisasi atau tidak? Sedang Bu berjalan karena memang sejujurnya ini tesis ini tuh lebih kayak ke alat-alat lab. Jadi yang teknologi digitalisasinya juga tidak terlalu yang signifikan, nggak harus yang update banget. Jadi memang misalkan kalau lab harus ada orang-orang yang memang mengerti dan paham sama kegiatan lab itu sendiri dan alat-alat yang dipakai. Hanya maksudnya gini, berarti memang sedang ada ya, sedang ada walaupun tadi kata Ibu nggak terlalu belum terlalu signifikan ya, sedikit demi sedikit. Pertanyaannya, penelitian ini dilakukan karena ada masalah kinerja terkait misalnya ketidakmampuan beradaptasi pegawai dengan teknologi. Jangan kinerjanya jadi bermasalah misalnya beberapa aspek kinerja. Ada masalah itu nggak? Kalau dilihat dari jurnal penelitian ini Bu, memang ada masalah. Jadi kalau misalkan kita contoh di laboratorium ada misalkan barang baru atau misalkan alat yang memang buat itu, kalau misalkan tidak mengerti itu untuk kehasilnya juga nanti tidak maksimal. Oke, ya, berarti di latar belakang. Betul. Coba jadi mindsetnya dirubah dulu Bu. Penelitian ini dari mulai masalah kinerja, kepuasan dan seterusnya itu terjadi masalah itu karena ada penerapan fasilitas berbasis teknologi. Karena itu judulnya begitu, dan memang leres kan, memang betul sedang ada proses ke sana supaya jelas gitu ya. Nah yang pertama itu, jadi mungkin dari kalau saya lihat dari mulai halaman 3 ya, dari halaman 3 udah mulai mengarahkan bahwa program di CV Satria Minit ini tadi ya kaitannya sama penerapan teknologi. Yang kedua, urutannya coba Bu di latar belakang sedikit diperbaiki. Kan kalau masalah utamanya itu kita jadi ya, masalah utamanya si SDM-nya belum mendukung ke alat-alat baru yang kita luncurin gitu. Iya, kalau lihat dari judul ini berarti penelitian ini dilakukan karena ada masalah kinerja, ya kan? Makanya Ibu di awal membahasnya kan kinerja, betul nggak? Betul. Kinerja kan? Tabel satu-satu itu kan kinerja. Iya. Berarti penelitian ini dilakukan karena ada masalah kinerja. Nah, kalau lihat dari model penelitian Ibu, bisa ditunjukkan Bu
babnya kepuasan kerja, gitu kan? Berarti di latar belakang itu setelah cerita tentang masalah kinerja, berikutnya adalah menjelaskan masalah kepuasan kerja. Nah, kalau ini mah kepuasan kerja itu terakhir, ya. Iya, jadi masalah kinerja karena masalah kepuasan kerja. Setelah selesai membahas permasalahan kepuasan kerja, baru fasilitas kerja. Setelah itu terakhir kompetensi. Nah, boleh Bu, walaupun kuesionernya sebetulnya nggak spesifik ngebahas tentang adaptasi pegawai dengan teknologi ya, tapi boleh di komentar-komentarnya, di deskripsinya, Ibu jelaskan bahwa misalnya yang problem-problem yang kurang, misalnya kalau dilihat dari coba Bu punten buka halaman kayak ya, itu kan dari permasalahan tuh nomor 2 gitu ya, skornya 2,75 ya. Nah, boleh Ibu komentari di bawah, dihubungkan sama tadi beberapa alat menggunakan teknologi sedangkan pegawai belum bisa beradaptasi misalnya ya. Jadi yang rendah-rendahnya, nah misalnya nomor 4 Bu, atau nomor 5 nih, kenapa belum terasa mempercepat bagi pegawai? Ya mungkin pegawainya menggunakannya belum ahli, misalnya kan. Nomor 5 itu kenapa ada jawaban mengganggu tuh. Nomor 5 itu ada 6 orang bilang mengganggu, kurang mengganggu. Bahkan ada 1 orang yang sangat mengganggu, betul nggak Bu? Ya itu tuh maksud saya supaya dipahami dalam konteks teknologi, maka harus dijelaskan kenapa ada pegawai yang menjawab seperti itu. Artinya mereka belum bisa beradaptasi misalnya dengan fasilitas yang diubah. Nah, dari latar belakang yang sudah mengarah ke reformasi ya, ini sih sebetulnya lebih kepada reformasi yang menjadi digitalisasi. Maka di bab 4-nya juga begitu Bu. Saya minta di di deskripsinya itu diarahkan ke tadi ya. Ternyata nah ini yang jadi masalah Ibu teh pilihannya TKS itu ya. Nomor 3 tuh SS sangat setuju, terus kuesionernya itu apa? Jawabannya? Jawaban kuesioner. Oh, sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Di sini mah cek Bu. Cukup. Kalau cukup ya nggak apa-apa, berarti cek. Cukup setuju maksudnya. Iya, berarti cukup baik. Tapi kalau di latar belakang Ibu pakai KS. Kurang setuju. Ya, kurang setuju. Nah, makanya kalau menurut saya sih memang kemarin cek ya. Oke, berarti cukup ya kondisinya. Ya nanti apalagi Ibu lebih tahu gitu ya kondisinya. Jadi tolong rekapitulasinya atau deskripsi dari tangkapan respondennya diwarnai, nah gitu ya, diwarnai dengan bisa nggak dikaitkan dengan misalnya ternyata respondennya sebagai besar laki-laki ya, harusnya misalnya adaptif misalnya kan. Hanya kalau lihat dari tingkat pendidikan masih ada yang SMA tuh 34% besar Bu. Nah jadi maksud saya jawaban-jawaban yang kurang dikaitkan dengan karakteristik responden dan perubahan ke arah teknologi gitu ya. Iya, Ibu baik. Oke. Dan ternyata kondisinya cukup, coba bisa dijelaskan Bu. Di latar belakang bilangnya kan kurang tuh, ya ada masalah gitu kan. Nah di bab 4 ternyata setelah Ibu melakukan penelitian kepada 125 orang, kondisinya cukup baik atau cukup adaptif atau cukup puas, apalagi lah pokoknya. Silakan. Jadi untuk lebih ke fasilitas kerja ya Bu, kenapa di Semuanya Bu, kalau saya lihat semuanya. Oh iya, ini juga ngitungnya Ibu kayaknya ini deh. Contoh buka Ibu halaman 85.
rata-rata variabel fasilitas kerja ya. Ibu tulis 3,5 ya. Betul. Tapi ibu lihat persentase skor 3,6. Nah, di garis kontinum juga ibu nulisnya 3,6. Nah, sama juga coba ibu buka halaman 93. Kalau 93 mungkin betul ya, mungkin 104 bu, 104. Rata-rata variabelnya berapa bu? Rata-rata 3,5. Ya, ibu di persentase skor dengan di garis kontinum 3,5. Terus ibu itu ngasih membuat persentase skor itu maksudnya untuk apa bu? Buat melihat si hasilnya nanti ke interval apa presentasi buat pembobotannya itu, Bu. Membuat apa maksudnya? Bobot kategori yang baik, cukup baik yang itu, Bu. Jadi kalau di sini ditulis 60% misalnya ya, walaupun nanti harus dihitung ulang ya. Di 104 itu kan ibu tulis 60%. Betul. Nah itu maksudnya bisa dijelaskan? Jadi kalau misalkan si persentasenya 50,4, tadi kan di sini ada skor presentasi ya Bu ya. Untuk satu sangat tidak setuju misalkan 2,4 atau Iya, berapa? di halaman 105 juga ada. Tiap ini pembobotannya Wisna cantumkan. 105 saya mah nggak ada. 105 itu kinerja. Coba gimana? Kinerja karyawan yang ada tabelnya Bu. Yang 105. Iya. Ibu tabel berapa itu? Tabel 4.44. Ya, coba di mana ibu persentasenya? Lihat persentase kan ini misal 100% ya Bu. Si total dari Jumlah karyawan ya. ya jumlah karyawan Yang punya nilai cukup. jadi punya nilai ada baik, cukup baik gitu Bu maksudnya. Hitung mah jumlah karyawan. Kalau di sini di halaman 104, maksudnya untuk apa? Membuat persentase ini 60%. Karena saya tidak melihat ada deskripsinya dibuat persentase, tapi di mana ya penjelasannya? Di garis kontinum variabel kepuasan kerja bisa. Iya, gambar atau tabel harus dijelaskan. Nah, penjelasannya itu hanya menjelaskan 3,4-nya. Ya kalau dibikin garis kontinum variabelnya itu Bu di 3,4, di sini garisnya 60%. Apa tuh 60% maksudnya? Skor dari 0 sampai 100 titiknya pasnya di 60%. Maksud saya begini, kan kalau di pengkategorian interval untuk rata-rata kita tahu dari 2,6 sampai 3,4 itu kan kurang, gitu ya. Makanya di atas 3,4 dikatakannya baik, 3,5 kan. Nah kalau ini 60% maksudnya apa ya? Maksud saya di sini nggak ada penjelasannya. Iya memang sih Bu, tapi ini rentang jarak intervalnya aja. Ya artinya ada penjelasan 60% itu apa maksudnya? Si 3,4 ini sama dengan 60% itu Bu, kurang lebih. 60% Identik apa? ya. Iya. Maksudnya 60% apa baik atau 60% tidak 60% baik? baik. 60% baik. Dibuat dulu di bab 3-nya ya. Di bab 3-nya. Iya. Coba dibuat dulu di bab 3-nya. Kalau mau pakai persentase, berarti misalnya 60% itu masuk kategori apa? Karena ini mah seperti ada dua. Yang satu menggunakan garis kontinu, rata-rata kan kelihatannya di sini ya. Yang satu menggunakan persentase, gitu ya. Tapi apakah 60% atau 60%? Sedangkan di sini 3,5. Saya hitung Bu, memang ini banyak yang salah menghitungnya.
ada yang harusnya 3,58 kayak gitu ya. Nah, nanti tolong semuanya dihitung lagi ya. Oh, izin Bu, mungkin ini pembulatan, lebih ke pembulatan, jadi ditarik karena satu koma di belakangnya cuma satu. Kalau misalkan 2, pasti dia misalkan jadi 3,5 sekian pembulatannya. Kalau misalkan di atas 5 naik ke atas, kalau di bawah 5 jadi turun ke bawah. Pembulatan, oke. Kalau pembulatannya di belakang koma 1, berarti semuanya harus 1, harus konsisten. Oh iya. Kalau saran saya mau pembulatan jangan 1 Bu, di belakang komanya 2. Baik, baik Bu. Iya 2, jangan 1. Soalnya 3,58 jadi dibikin 3,6, asalnya teh terlalu dimudahkan gitu ya, menjudge. Baik Bu. Oke. Tadi ya, silakan mau dua-duanya boleh, garis kontinum dan persentase atau salah satu boleh, tapi harus ada penjelasan gitu ya. Mau dua-duanya juga boleh. Baik Bu. Nah, bisa dijawab nggak Bu tadi pertanyaan saya? Kenapa ya di latar belakang kondisinya kurang? Kan gitu ya, kan kurang ya rata-ratanya. Tapi di bab 4 kondisinya cukup baik. Tapi skornya sama Bu, di dalam rentang yang kurang karena ibu menggunakan kategori yang berbeda. Nah itu makanya pentingnya kategorinya sama gitu ya, karena jangan sampai angkanya ada di rentang yang sama tapi di awal bilang bermasalah, pas di akhir bilang tidak masalah. Cukup itu kan tidak masalah ya. Nah nanti tolong disesuaikan aja lah ya. Khawatirnya nanti di perpustakaan dilihat jadi referensi yang lain gitu ya. Baik Bu. Nah mungkin pertanyaan saya yang terakhir, jadi berapa pengaruh yang lebih besar variabel apa ya? Yang lebih besar pengaruhnya? Ya si deskriptif aja. Pengaruh Bu? Pengaruh dari deskriptif. Di verifikatif. Bisa dibuat di verifikatif. So, struktur pertama udah kelihatan. Nah, Iya. Nah, Ini Bu. 0,569 Bu. baik, bisa dijelaskan Bu? Tentunya ini di perusahaan Satria Piningit ya, bukan di tempat lain. Berapa? Bisa Pengaruhnya dijelaskan. berapa? Rumah koefisien itu ya. Bukan yang untuk sebelumnya. Nah ini berapa pengaruhnya? Berapa pengaruhnya? 317. 300? 0,317. 0,31. Pengaruhnya pengaruhnya. Koefisiennya dulu. Ya belum di ini ya, belum naik sebelah lagi. Ada nggak? Tuh yang di 24 sampai 24 diklik 24. Setelah 24. Nah, sebetulnya setelah beta ada harusnya beberapa sebelumnya ada nggak sebelum ini? Oh enggak ada. nanti dihitung lagi Bu ya. Nah, ada sebetulnya pengaruhnya. Ya, koefisien dialognya yang lebih besar mana? Yang mana? Gambar yang barusan tadi bawah. Fasilitas atau kompetensi gitu. Nah, tuh kalau Fasilitas bagi. Kayak bisa dijelaskan Bu? pertanyaannya dari Bu Ina pertanyaannya. Jadi untuk di Satria Piningit kan ini khusus ya, di PT Satria Piningit itu ternyata yang lebih menentukan kepuasan itu fasilitas kerja. Nah saya nggak paham, coba bisa dijelaskan nggak? Jadi memang kalau misalkan di perusahaan PT Satria Piningit, kenapa lebih konsen ke fasilitas kerjanya? Kalau memang misalkan kita tidak didukung dengan fasilitas kerja, jujur saja karena itu pekerjaannya di lapangan Bu, jadi keteteran gitu. Jadi memang harus yang ditonjolkan itu fasilitas kerja. Dan kompetensi yang dibutuhkannya nggak terlalu spesifik gitu ya, jadi lebih penting fasilitas kerja. Dan saya minta di bab 3, 125 itu diberi penjelasan Bu, jabatan ini berapa orang ya. Itu juga memudahkan Ibu untuk paham kenapa sih kok yang lebih besar pengaruhnya fasilitas kerja.
gitu ya. Terutama bukan ibu lah, ibu kan orang sampai pembaca lebih paham. Cepat ya, tolong. Cuman Bu Rusna ya tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu. Pertama mungkin tadi ya karena ada subjudul yang menjelaskan bahwa ini adalah kasusnya dalam penerapan teknologi informasi. Nah, jadi sebaiknya saya yakin Ibu sebenarnya sudah ada di kepala sebetulnya ya, tadi ditanya. Cuma mungkin belum tertuangkan di sini. Jadi cerita di latar belakang terus dikaitkan dengan itu dengan penerapan IT-nya itu. Apakah kinerjanya mengalami penurunan atau gimana? Nah ini belum, maksudnya sudah ada tapi belum menjurus ke situ. Nah nanti tolong dilihat aja. Itu yang pertama. Kedua, tadi yang sebenarnya prinsip itu di garis kontinu, makanya saya sebenarnya tidak terlalu di awal juga tidak terlalu menyarankan untuk pakai garis kontinu. Nah masalahnya ada dualisme sebetulnya. Di satu sisi kita menghitung rata-rata ya, dan nilai tadi rata-rata sudah dihitungkan Ibu ya masing-masing variabel itu, tapi langsung diterapkan di dalam satu garis tentang garis yang dibikin menjadi presentasi. Nah gitu ya, kalau kurang-kurangnya kita bisa memahami jadi semacam informasi itu sehingga jadi bias jadi bias gitu ya. Tapi kok rata-ratanya berapa tadi 3,6. Tapi kok 30% maksudnya apa gitu. Kalau dari segi prinsipnya ya bisa dipahami karena itu kan membuat presentasi skor. Jadi mengkonversi nilai rata-rata menjadi presentasi. Itu dari garis kontinu. Tapi masalahnya pertanyaan itu 60% artinya apa gitu. Kan bingung ya. Kalau rata-rata udah jelas rata-rata itu dari 1 sampai 5 ada 3 koma itu ada di mana posisinya udah jelas. Nah kalau garis kontinu itu ada dualisme. Satu kita mendapatkan nilai rata-rata yang dikonversi menjadi presentasi. Mungkin maksudnya 60% artinya respon ya, responden merespon terhadap variabel itu kira-kira berada di 60% gitu. Dengan nilai rata-rata segitu tuh gitu. Ya, cuma itu tadi Bu, jadi memang saya tidak terlalu ini sebetulnya. Salah satu aja gitu ya. Wah cukup satu aja sebenarnya gitu. Dari dulu saya sebenarnya cuma kemarin kali Bu ingin nyoba pakai ini bangga gitu, cuman ya tantangannya ya harus diinterpretasikan. Nah jadi akan lebih mungkin ya akan lebih informasinya lebih lengkap kalau misalnya kita konsisten di rata-rata, kemudian nanti dihitung presentasinya itu dari rata-rata itu dia ada kecenderungan di mana? Kecenderungan ke posisi yang negatif atau yang positif. Nah itu akan lebih mendapat informasi yang lebih daripada hanya sekedar garis kontinu. Ya nanti kita lihatlah kalau memang ini perlu dimasukkan kontinunya atau kita hilangkan tapi diganti dengan apa nanti kita tulis. Jadi bukan saya tidak mengatakan ini salah tidak. Ya. Untuk soalnya sudah ketemu belum berapa pengaruh X1 X2? Sudah ketemu belum berapa pengaruhnya X1 X2? Ini 1 PY, 2 PY. Simultannya berapa persen pengaruh? Jadi yang gambar tadi mundur terus berapa pengaruh? Yang tadi saya jelasin berapa? Naik lagi coba ada nggak? Nah, Berapa? dari situ bisa dihitung. Berapa pengaruhnya? 0,569. Salah ya. Coba lihat di halaman 114. Ya, ada kan situ berapa tuh pengaruhnya? 71,9 ya. Ya, oke. Yang paling besar pengaruhnya apa tadi? Fasilitas kerja yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja.
Fasilitas kerjanya bagus tidak? Lumayan standar. Tidak bagus ya. Standar. Kompetensinya udah bagus. Kalau kompetensi masih terus diarahkan. Bukan maksudnya diarahkan sampai kiamat diarahkan terus ya. Kira-kira kondisinya menurut Risna sekarang bagaimana? Mana yang menurut Risna yang memungkinkan menjadi kepuasan kerja itu yang mana sih? Alat-alat yang Apakah di alat atau di fasilitas atau di kompetensi? lebih ke alat Pak. Alat ya terhadap kepuasan itu. Setuju bahwa alat penyebab ketidakpuasan? Iya, kalau misalkan tidak ada alat Pak, jadi ya tadi kata Lisna keteteran gitu kerjaannya jadi lebih menghambat. Gambar yang tadi. Kaitkan dengan hasil itu ya. Gambar yang tadi ya. Nah, gambar yang tadi itu menunjukkan bahwa mana tuh? Ya, bahwa penyebab terbesar dari ketidakpuasan itu ada di fasilitas kerja. Ya, mana yang harus lebih diperhatikan? Kompetensi Kompetensi. Bukan, yang diperhatikan itu fasilitas kerja. antara dua pilih yang mana gitu. Pilih yang mana? Kompetensi atau fasilitas? Fasilitas. Kenapa fasilitas? Ya kalau misalkan nggak ada fasilitas punya kompetensi juga. Bukan, dihubungkan dengan kepuasan kerja. Kalau nggak ada fasilitas, iya kita juga nggak ada. Tadi dihubungkan dengan kepuasan kerja. Maksudnya kaitkan dengan hasil. Iya, betul. Dari hasil. Jadi nanti ada yang harus diperhatikan itu fasilitas mengapa, alasannya apa? Karena itu penyebab ketidakpuasan. Ya, kan saudara kan berangkat dari ketidakpuasan. Iya. Kinerja rendah karena kepuasan kerjanya rendah diakibatkan oleh fasilitas kerja dan kompetensi rendah, gitu kan? Nah, jadi kenapa harus diperhatikan? Karena itu penyebab ketidakpuasan bukan penyebab kepuasan. Kan berangkatnya dari ketidakpuasan, kan? Ya, gitu ya. Nah, jadi kamu itu berdasarkan hasil penelitian Risna, fasilitas itu harus lebih diperhatikan berkaitan dengan kepuasannya, karena itu penyebab ketidakpuasan terbesar itu ada di kepuasan kerja, fasilitas kerja. Nah, mana yang harus lebih diperhatikan? Fasilitas, ya. Jadi punya alasan gitu. Nah, itu di pembahasan, dimasukkan, ya. Nah, sehingga nanti di sarang itu tepat apa saja tuh yang harus diperbaikinya, begitu ya. Nah, sekarang mau tanya secara deskriptif mana yang paling besar? Apakah secara deskriptif nih fasilitas atau kompetensi? Penilaiannya yang paling besar, rata-ratanya mana yang paling besar? Fasilitas atau kompetensi? Berapa tuh kalau kompetensi berapa rata-ratanya? 3,5. Kalau fasilitas? Oh ini fasilitas 3,5. Kalau kompetensi? 3,5. Sama. Persis sama? Harus dihitung ulang ini. Hah? Tapi dihitung ulang ya Bu ya. Oh, nanti Soalnya mulai. semuanya 3,5. Isi copy paste gitu. Iya. Iya, isi kan Iya, nggak tahu nggak mungkin persis. Nggak mungkin nggak persis sama, makanya kalau misalnya Pasti ada diambil dua digit. Ya, perbaiki kalau gitu ya. Silakan diperbaiki ya. Mana yang lebih penilaian bagusnya gini ya. Bukan bagus. Lihat konsistensinya. Misalkan contoh, kalau penilaian terhadap fasilitas itu rendah, lebih kecil, itu bagus. Sama konsisten dengan yang verifikatif. Kalau fasilitasnya tinggi, juga nggak konsisten, nggak bagus, tapi penyebabnya kok terbesarnya itu. Ya, nah itu silakan di pembahasan. Jadi berarti perlu diolah lagi ya, benar tadi ini. Yang deskriptifnya diolah lagi katanya, terutama masalah angka-angkanya, jangan persis sama begitu
Ya, walaupun mungkin takdirnya sama ya nggak tahu ya. Ya. Setelahnya itu enggak. Setelah itu. Satu lagi ada pertanyaan, mudah-mudahan terjawab. Coba gambarkan itu. Gambar yang barusan. Oh, yang keseluruhan. Keseluruhannya gambar apa? Masih jalan apa namanya? Oh, struktur. Strukturnya. Keseluruhan. Kalau ini berapa sih? Ini empat ini ya. 120 keseluruhan. Berarti lebih besar X1 X2 ke Y daripada Y ke Z ya. Y ke Z pengaruhnya berapa Riz? 0,802. Pengaruhnya Kalikan aja dulu. Pengaruhnya berapa persen? Nggak tahu ya? 0,802. Nggak tahu Riz. 0,802. Pengaruh. Itu koefisien jalur 0,64,9. Tahu Riz? 0,53 bukan Pak? Bukan. Soalnya Halaman nanya 118 tuh. bukan ya bukan. Ya, supaya pinter lah. Iya Pak. Di sana 1118 ada berapa tuh? R square 64,35,7%. Ini berapa persen? 64,3%. Ish, 35. Ya, itu pengaruh dari kepuasan terhadap kinerja. Ya, jadi kalau di Satria ini ditanya gitu, saya jawab, waduh ini gimana? Ya, ada tadi koreksi yang dari Brina diperbaiki aja ya, hitungannya ya. Iya baik Pak. Ya, itu malah masuk itu aja. Ya, baik. Jadi satu lagi Bu Lusna yang mungkin belum harus ditambahkan saya. Saya tidak ini salah. Koefisien errornya bisa juga benar karena saya lihat dari output SPS-nya sudah sesuai. Hanya ada yang kurang yaitu belum dihitung pengaruh besar pengaruh. Nah, koefisien jalur dengan pengaruh kan beda. Jadi koefisien jalur kalau dikeluarkan baru jadi pengaruh. Jadi Ibu kalau misalnya disebut pengaruh tapi angkanya koefisien jalur itu salah. Ya, paham ya? Baik Pak. Jadi itu yang masih belum ada, tinggal ditambahkan. Baik, saya dari Alice. Terima kasih. Tambahkan ya. Saudara Risna, saya apresiasi ya. Alhamdulillah sampai pada ujung dari tugas belajarnya di perusahaan kan. Sebelum pertanyaan, karena pengujian yang berjalan terus, itu antara paradigma tuh coba sama operasi variabel, tolong dibetulkan ya. Paradigmanya. Nah ini, kemudian diopar. Sebentar sebelum saya mulai, itu X1, X2-nya hilangkan ya, Ya. notasi statistiknya hilangkan. Jadi- G-nya hilangkan. Kalau di paradigma nggak usah dulu disingkat lah gitu. Ya, baik Pak. Nah di opar itu ada sedikit kesalahan mungkin bisa nanti tolong dibetulin ya. Saya juga baru baca barusan di opar itu coba di halaman berapa itu? Di halaman pertama di halaman 54 ya, kompetensi konsepnya tidak ada di situ dan itu harusnya sesuai dengan yang di sini nih. Kompetensi itu mampu negara kan, tapi di yang di sini ada, terus coba dibuka kosong ya, keduanya kompetensi. Yang halaman 54 Pak. Halaman 54 ya. Sebenarnya kosong konsepnya nggak ada. Oh iya baik Pak. Ya.
sejarah yang Ya. 2015. Ya. Langsung biasa dimulai. Saya kira dilengkapi ya. Kemudian yang kepuasan kerja, kenapa jadi dipanihkan Dutan? Kepuasan kerja. Oh, itu kan 2015 Pak. Nah, Itu digunakan tadi. kan itu betul kan, tapi di halaman 54 ini harus dipanih. Nah, di sini kan nanti dibaca orang. Jadi saya harus set gimana? Gimana? Jadi Ya, ini tidak bisa kayaknya udah cukup ya. Halaman 53 ini nanti di 52 udah bisa dipanih ya. Banyak sekali. Oke. Nah, ujiannya kan ini kan faktor yang mempengaruhi kinerja itu bukan hanya fasilitas dan kompetensi aja. Kira-kira apa aja sih yang lainnya? Kan dari hasil itu tadi diketahui faktor yang berpengaruh terhadap kinerja kepuasan kerja itu 0,643 ya. Berarti ada 0,36 sekian adalah faktor lain. Pendapat Tisna, kira-kira faktor apa saja sih selain kedua faktor ini? Secara teori kan ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Yang salah satu diteliti oleh Tisna adalah kepuasan kerja. Nah, sekarang selain kepuasan kerja apa saja? Banyak kan? Yang kompetensi, pengetahuan, pemahaman itu kan Pak. Terserah kalau jawabannya gimana di sini, tapi secara teori yang berpengaruh terhadap kinerja itu di antaranya yang Krisna teliti adalah kepuasan kerja menghasilkan pengaruhnya kurang lebih 0,643. Berarti ada faktor lain yang tidak diteliti secara teori. Kira-kira apa saja sih faktor lain itu? Lingkungan kerja itu Ya bisa masuk di lingkungan kerja, satu lagi si karakteristik pekerjaan mungkin Pak. boleh, satu lagi Beban pekerjaan termasuk Pak. coba kata Risna masuk. Ada kan di teori Risna di situ coba. Beban pekerjaan itu ya Pak. Terus untuk jenjang karir Jadi apa pekerjaan itu sendiri, kompensasi, apalagi lingkungan kerja dan lain sebagainya. Gaji itu kompensasi kan? Tunjangan. kesempatan promosi. Jadi karena Risna sebagai pemilih juga sebagai manajer ya di sana, maka hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan artinya secara keseluruhan juga perlu diperhatikan. Dan di sini menganggap sementara ini faktor yang lain dianggap tidak bermasalah, kan begitu sedianya. Itu barangkali. Terus yang lain-lainnya memang betul. Pertama, penulisan harus konsisten, termasuk istilah-istilah yang ada tadi. Saya ingin menerjemahkan yang Lisna tuliskan 3,4 kemudian identik dengan 60%. Saya juga sebetulnya kurang pas karena gini, 60% itu Lisna menerjemahkan dari orang-orang yang menjawab dari cukup baik sampai sangat baik. Pegawai Lisna menjawab di kesimpulan baik jadi 60% gitu. Padahal baiknya itu tetap masih belum optimal kan kinerjanya. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan karena ada yang menjawab sangat baik, dan hanya cukup baik gitu. Terus barangkali sepakat tadi mendingan nggak usah ada persentase garis kontinu aja ya Bang, gitu aja, karena nanti persepsinya akan berbeda-beda kecuali sejarah detail
ditulis penjelasannya seperti kata Dr. Lina gitu. Kalau hanya persepsi barisan aja dan angka aja, nanti akan menimbulkan berbagai macam persepsi. Itu aja. Gitu. Karena tadi 3 kategori yang menjawab itu beda-beda presentasi dan tidak bisa disamakan semua menjadi baik. Walaupun rata-rata menjadi baik, tapi ada yang masih baru cukup saja, baik saja dan sangat baik. Gitu aja ya. Oke, itu aja barangkali. Itulah baru yang lain-lainnya. Ini ada di tulisan saya, termasuk yang dari Ibu ini, termasuk konsep penulisan, urutan dalam penulisan, dan padanan kata dari istilah setuju, sangat setuju, atau baik, sangat baik, dan sebagainya. Nanti dicarikan yang pasnya. Baik, Pak. Itu aja kadang-kadang turun. Ya, baik. Turun bagus. Jadi Bu Misna ya, harus bersyukur ya dengan adanya sidang ini, karena draft tesis yang punya tulisan ini disempurnakan ya, supaya ini layak untuk bisa, apakah itu mungkin fisiknya diperlukan atau mungkin nanti filenya sudah masuk di repository Unpas, maupun orang ada yang misalkan ya tertarik untuk menjadikan referensi ini, tidak mudah-mudahan tidak salah gitu. Nah, tadi yang mungkin perlu ditekankan lagi, pertimbangan kenapa garis kontinum ini dipertimbangkan untuk tidak digunakan, karena selain tadi ya ada penjelasan yang agak confuse kalau kita tidak jelaskan, dan kedua hasil penelitian saya nih dari beberapa kali membimbing, kalau pakai garis kontinumnya si rata-rata itu berada di sekitar itu baik tuh gitu, soalnya tidak ada masalah. Menjebak. Iya, soalnya jadi tidak ada masalah, baik gitu. Kurang spesifik Iya, ya, detail ya. tidak mengungkap kondisi yang sebenarnya. Mengeneralisir. Padahal semua kalau kita speed, mana yang negatifnya berapa persen, yang positif berapa persen, itu akan lebih kelihatan. Jadi kalau misalkan yang jawaban antara 3 ke 1 lebih besar daripada 3 ke 5, itu ada masalah. Gitu. Nah itu yang tidak terungkap kalau pakai. Jadi nanti kita hindari aja. Tapi saya katakan tidak sama. Cuma apalagi ini kan berusaha sebagai owners ya, nggak dapat informasi yang sebenarnya gitu dari permasalahan secara diskrit itu aja. Ya. Baik, saya kira itu saja. Saya serahkan kembali ke Baik ya. Terima kasih Pak Profesor dan Dr. Yus yang telah membimbing Saudari Nisna Novianti dan Ibu Dr. Ina dengan masukan ya. Karena tiba saatnya Saudari Nisna kami umumkan hasilnya lulus atau tidak, bagus atau tidak. Lulus mungkin ya, tapi bagus atau tidaknya juga belum tentu. Di depan berdiri. Ya, setengah. Ya, baik ya, kami umumkan langsung saja barangkali memperpanjangkan hasil sidang. Saya umumkan hasil sidang pada hari ini Senin tanggal 20 Maret 2024 melaksanakan sidang tesis atas nama Nisna Novianti NPM 22 802081. Berdasarkan hasil sidang, penilaian dari pembimbing dan bisa kedua ditotalkan, maka hasilnya saudara dinyatakan lulus ya. Baik, demikian selamat ya untuk saudara dan keluarga. Saya atas nama pimpinan Universitas Pasca dan pimpinan Universitas dosen selamat ya pada saudara dan keluarga. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Dan kami juga mohon maaf apabila ada hilang dan salah. Hari ini yang salahnya adalah internetnya turun ya. Begitu. Mohon maaf barangkali ya. Beritahu yang baik beritahu kawan, yang nggak baik beritahu kami ya. Anda 2022 ya, berarti paling cepat ya barangkali yang di bisnis ya. Atau ada
lancar, nilainya sangat memuaskan, dapat IPK 37,7, kumlot. Seneng. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari semua teman-teman, keluarga, sahabat, nggak bisa diomongin satu persatu. Intinya hari ini aku bahagia banget, ya Allah, terima kasih. Cerita sedikit soal pengalaman sidang tadi. Maaf ya, ini sambil nyetir, nggak sabar, udah pengen cepet-cepet pulang ke rumah, bawa kabar gembira buat keluarga, buat anak. Alhamdulillah tadi untungnya suami bisa datang walaupun dia nyusul. Awalnya aku berangkat sendiri, tapi ya mencoba ditenangkan dengan sholawat munjiat, ditemanin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sampai ke titik ini. Awalnya tuh tadi kayak gemeteran takut gitu, datang jadwal sidang tuh jam 10. Aku datang karena kondisi macet, tadinya pengen nonton sidang yang awal, karena sidang awal kan jam 9. Aku ngejar yang jam 9, ternyata nggak keburu. Di jalan tuh telat dan macet banget, tapi ya alhamdulillah nyampe ke sana jam 9:45, langsung ke ruangannya bagian administrasi dan prodi. Datang ke sana ketemu Pak Ferdi, dan nggak sengaja begitu datang ke sana tuh malah ketemu sama dosen penguji saya maksudnya. Kalau misalkan mungkin di yang sebelumnya entah itu pembimbing atau misalkan penguji, aku nggak tahu. Yang jelas dia bawa laporan kalau misalkan mahasiswa tersebut tuh dinyatakan tidak lulus dan pengumuman berita kelulusannya ditangguhkan, anaknya disuruh pulang. Ya Allah, dari situ gemeter sumpah, jadi nervous, newen. Aduh, ternyata aku pikir S2 itu ya pasti lulus lah secara gitu, pengorbanan dari awal sampai akhir, dibimbing sama dosen-dosen yang luar biasa, masa sih sampai gak lulus gitu pemikirannya. Dari awal tuh udah pede banget, pasti bisa, pasti lulus, pasti bisa, pasti lulus. Tapi pas ngeliat ada temen sidang, dia malah jadi nggak lulus, dari situ mental langsung down. Mana lagi puasa juga kan, jadi gemeter tuh. Kalau misalkan nggak puasa udah saya pengen minum aja. Sebelum masuk pun tadi sempat izin ke toilet dulu karena jujur terus terang nervousnya. Entahlah, nggak tahu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku harus ngomong apa juga aku nggak tahu. Berharap ya cuman berharap Allah nemenin aku bener-bener gitu. Ya udahlah, pasrah, bismillah gitu. Untungnya untuk sidang kali ini aku izin sama pembimbing dan penguji untuk record. Ditanya saya sebagai apa ya, buat kenang-kenangan aja Pak gitu, karena kan ini sidang akhir juga ya. Mungkin itu teman-teman, buat yang mau sidang, entah itu sedang skripsi atau misalkan sidang tesis, aku doakan semoga lancar, diberi kemudahan, diberi penguji yang tidak terlalu killer ya. Tapi sebenarnya bukan killer ya, jadi lebih ke tegas gitu mungkin. Pokoknya intinya semangat.